Bonjour, saya Novita Ratri Suryaningtyas. Tias. Saat ini akan membagikan best practice yang sudah saya buat. Adapun tujuan yang ingin saya capai, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep le verbe pronomino dengan benar. Peserta didik dapat membandingkan kata kerja pronomino dan non pronomino dengan benar. Peserta didik mampu melengkapi gambar dengan le verbe pronomino yang sesuai dengan benar. Peserta didik mampu mengkonjugasi le verbe pronomino dengan tepat. Peserta didik mampu berbicara dengan tema la vie quotidienne menggunakan kata kerja pronomino. Situasi yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang melatar belakangi masalah ini adalah karena peserta didik belum mampu memahami konsep kata kerja pronominal dan non-pronominal dengan benar. Peserta didik masih kurang percaya diri, takut salah, kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Guru belum bervariasi dalam menggunakan strategi, metode, dan media pembelajaran. Guru kurang memberikan kesempatan dan apresiasi pada peserta didik dalam berbicara. Adapun praktek ini penting perlu dibagikan karena diharapkan bahwa praktek ini bisa memotivasi saya sendiri dan rekan guru lainnya dalam perbaikan proses belajar mengajar karena rekan guru banyak yang mengalami kesulitan yang sama. Praktek ini bisa menjadi bahan referensi bagi guru lain atau guru sejawat dalam pemilihan media pembelajaran. Guru atau teman sejawat bisa merancang serta mengembangkan perangkat pembelajaran dengan benar, lembar kerja peserta didik, pemilihan metode, media pembelajaran, model pembelajaran, sehingga dalam proses mengajar, motivasi dan keaktifan peserta didik meningkat. Sedangkan peran dan tanggung jawab guru dalam praktek ini adalah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif dan kooperatif. Yang kedua, saya sebagai guru bertanggung jawab meningkatkan prestasi peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan dan hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Apa saja tantangan yang kita hadapi untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat? Yang pertama, tantangan yang saya hadapi kurangnya rasa percaya diri dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Kedua, sulitnya guru menggali kreativitas peserta didik dalam merencanakan dan mendesain proyek karena peserta didik cenderung meniru karya teman yang lain. Yang ketiga, strategi dan model pembelajaran yang dimiliki guru masih cenderung kurang inovatif. Yang keempat, media yang digunakan dalam pembelajaran kurang menarik dan kurang mudah untuk dipahami. Kelima, fasilitas sarana sekolah dan cuaca yang kurang mendukung. Yang terlibat dalam hal ini adalah guru, terutama dalam kompetensinya sebagai pedagogi dan profesional, lalu sesama guru sejawat, dan peserta didik, dan teknisi. Adapun aksi yang saya lakukan yang pertama untuk menghadapi tantangan ini adalah satu, guru memberi motivasi sehingga mereka lebih percaya diri, aktif, kreatif. Guru memberikan motivasi menggunakan lagu atau games. Yang kedua, guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan cara mengarahkan dan mendampingi peserta didik berkelompok untuk berdiskusi, mendalami materi kata kerja pronominal, dan peserta didik memahami materi tersebut dan menentukan kata kerja pronominal yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, guru memilih model pembelajaran yang variatif. Guru menggunakan strategi dan model pembelajaran
project basic learning dalam pembelajaran yang inovatif. Lalu dengan diskusi berkelompok, peserta didik dilatih untuk bekerja sama, menentukan konsep kata kerja pronominal, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk lebih aktif bertanya dan berpendapat. Yang keempat, media yang dipilih oleh guru sesuai dengan kemampuannya dalam menguasai media tersebut. Media yang dipilih harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Media yang dipakai dalam pembelajaran yaitu melalui PPT, beraudio visual yang menarik, sehingga peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan proyek mereka menggunakan aplikasi yang lebih variatif. Yang kelima, guru mencari ide atau kreatif lain menggunakan media kertas sebagai sarana untuk pekerjaan peserta didik. Peserta didik dengan kreativitasnya membuat konjugasi kata kerja dalam bentuk kartu dan diunggah di IG, TikTok, atau Reel. Lalu guru memberi contoh video yang ada di IG dan yang lain. Yang terlibat dalam aksi ini adalah guru, teknisi, dan peserta didik. Sedangkan sumber daya yang dipakai, yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah guru, peserta didik, LCD proyektor, RPP dan LKPD, materi dari buku bahasa Perancis yang ada, lalu PPT. Refleksi hasil dan dampak yang sudah kita lakukan terdiri dari bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya sudah efektif atau tidak efektif, lalu alasannya mengapa, lalu bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, lalu apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak pembelajaran praktik dari langkah-langkah yang telah dilakukan adalah berdampak positif dan efektif bagi peserta didik. Itu dapat dilihat dari yang pertama, lebih mudahnya peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dari kata kerja pronomino. Yang kedua, rencana dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun bisa meningkatkan keaktifan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik lebih interaktif dan percaya diri serta berani dalam berkomunikasi dilihat dari aktifnya mereka menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran dan bahan ajar yang dipadukan berbasis TIPEK berupa PPT yang menarik bisa merangsang motivasi dan keaktifan peserta didik. Yang kelima, dengan menggunakan PJBL, peserta didik berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, lalu melaporkan hasil prakteknya. Respon peserta didik berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, hasilnya efektif. Karena, satu, peserta didik lebih aktif dan interaktif. Kedua, peserta didik lebih berani berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, dalam refleksi peserta didik merasakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, desain pembelajaran PJBL dan berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa pada proses pembelajaran. Adapun faktor keberhasilan dari strategi tersebut adalah penguasaan guru dalam pemilihan media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Faktor ketidakberhasilan dari kegiatan tersebut oleh karena fasilitas sekolah yang kurang lengkap. Kesimpulan dari pembelajaran dari keseluruhan proses yang sudah dilakukan guru selama PPG adalah guru hendaknya lebih kreatif, inovatif dalam merencanakan pembelajaran, memilih metode, media, model pembelajaran, sehingga membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan.
Semoga apa yang saya alami ini boleh bermanfaat. Merci, au revoir.